Jadi bisa aja stroke disebabkan akibat proses aterosklerosis kita bilang. Jadi ada proses pelemakan daripada penebalan dinding pada pembuluh darah. Sehingga ketika semakin bertambahnya usia, habitnya, lifestyle yang nggak bagus, dinding pembuluh darah kita semakin nggak baik, sehingga menyebabkan makin menipis, makin menebal, sehingga menyebabkan stenosis atau sumbatan. Hingga akhirnya alirannya nggak cukup optimal ke suatu jaringan otak, itulah muncul gejala stroke. Makanya stroke itu menjadi salah satu penyebab angka kecacatan tertinggi di Indonesia, bukan kematian. Karena sebagian besar kasus stroke itu tidak mati, tapi cacat. Jadi olahraga yang baik itu adalah olahraga yang nyaman untuk badan kita. Ya, jangan kita membandingkan kondisi fisik kita, habit olahraga kita dengan orang lain. Karena kondisi fisik kita beda-beda. Karena faktor usia, faktor berat badan, faktor daily activity itu akan berdampak. Jangan kita yang bukan atlet tapi diforce latihannya kayak atlet. Ya kita akan daya tahan tubuhnya nggak bagus, bukannya sehat malah sakit. Stroke adalah salah satu penyebab utama kecacatan tertinggi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung sama sosok yang sudah berkontribusi bagi Indonesia untuk menyembuhkan stroke. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Dr. David Susanto, spesialis neurologi dan neurologi intervensi. Hai dok. Hai Fis. Hai. Thank you loh dok udah mau datang ke studio. Sama-sama, saya juga thank you juga sudah diundang ke sini. Karena pasti kan kalau stroke itu yang kita tahu kan pasti pasiennya banyak. Yes. Di semua rumah sakit. Betul. Tapi dokter sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama kita, dan pastinya di podcast ini akan memberikan beberapa edukasi yang mungkin orang tuh banyak yang nggak tahu. Nah sebenarnya ya dok, sebelum kita jauh untuk berbicara soal penyakit stroke-nya, boleh tahu nggak dok, kenapa akhirnya dokter memilih menjadi dokter spesialis neurologi? Padahal di Indonesia atau di fakultas kedokteran itu kan banyak kan. Yeah. Selain neurologi itu kan penyakit yang cukup membuat energi terkuras kan ketika kita mendengar orang stroke, kita punya empati pas segala macam. Kenapa dok? Jadi ini bermula dari pada saat saya masih koas ya, jadi mengenyam pendidikan dokter umum, saya melihat bahwa otak itu adalah suatu bagian dari organ tubuh kita yang paling vital selain jantung. Ya walaupun yang lainnya juga penting gitu. Karena otak adalah pusat kita untuk berpikir ya, mengeksekusikan sesuatu, berperilaku, sehingga saya berpendapat bahwa jika saya bisa membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan atau masalah pada otak, itu memiliki kepuasan tersendiri untuk saya. Karena dengan sendirinya akan sangat membantu dari segi kualitas hidupnya, kemudian dari segi kesehariannya dia juga akan meningkatkan kualitas hidupnya dia. Nah memang stroke banyak divisinya gitu, dan saya memang selain dari otak, saya memiliki ketertarikan sendiri terhadap pembuluh darah. Sehingga dulu saya selain ketertarikan terhadap neurologi, saya juga tertarik sebenarnya sama jantung gitu. Nah inilah yang akhirnya menjembatani saya, akhirnya dari ambil spesialis neurologi, kemudian saya tertarik khususnya di bidang vaskuler ya, sehingga tindakan intervensi neurologi menjadi pilihan untuk saya. Oh, jadi kalau yang neurologi itu antara tadi stroke sama jantung itu maksudnya ada pendidikannya yang sama-sama dipahami ya ilmunya ya. Jadi neurologi atau jantung atau yang lainnya itu kan pendidikan mengenyam pendidikan spesialis SP1 kita bilang. Yang nanti jika ada ketertarikan terhadap divisi sesuatu, kita bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, entah spesialis 2 atau fellowship gitu ya, tergantung program studinya ada di bidang apa, seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya dok, kalau stroke itu kan kalau yang awam itu stroke itu biasanya nggak bisa jalan, yes. Ngomongnya terganggu. Itu kan yang kita tahu kayak setiap ngomongnya terganggu berarti lo stroke gitu. Sebenarnya stroke itu apa sih dok? Stroke itu sebenarnya adalah kondisi akut ya. Kita bilang gangguan fungsi sistem saraf pusat yang sifatnya mendadak. Onsetnya cepat, mendadak,
yang melibatkan keterlibatan gangguan fungsi saraf. Ya, bisa kelemahan pada fungsi tangan, kaki, wajah, atau beberapa pasien saya nggak ada kelemahan tapi datang dengan pandangan gelap yang mendadak, nggak bisa melihat yang mendadak, ya, atau tidak bisa bicara mendadak. Itu semua kan bagian daripada fungsi saraf kita. Jadi apapun yang sifatnya mendadak itu perlu dicurigai stroke, sehingga harus datang cepat ke rumah sakit untuk nanti kita putuskan dari medis apakah ini stroke atau bukan. Oke. Itu kan tadi gejala, beberapa gejala awalnya ya. Yes. Kalau yang misalkan nih, kalau nggak memungkinkan ke rumah sakit, misalkan hanya bisa berkomunikasi, ada nggak satu fase di mana dokter bisa bilang, ini udah pasti stroke? Itu gejala yang paling besar yang kira-kira dominan terjadi itu apa? Ya, memang walaupun gejala yang banyak, tapi mayoritas itu datang stroke itu dengan kelemahan sisi tubuh, kesemutan sisi tubuh, mulut mencong, ataupun bicara pelo mendadak. Jadi sifatnya mendadak dan adanya kelemahan atau kebas pada sisi tubuh. Semuanya kebanyakan satu sisi, gitu, bukan kedua sisi. Walaupun ada ya yang kedua sisi, tapi sebagian besar kasus mayoritas setengah sisi tubuh. Jadi salah satu dulu, baru akhirnya merambat gitu ya, Dok? Biasanya kalau ada stroke lanjutan bisa mengenai pada kedua sisi tubuh, tapi sebagian besar satu sisi tubuh. Nah, kalau stroke sendiri itu kan tadi dokter suka nyinggung, tadi sempat bilang jantung. Itu penyebab faktor utama atau sebenarnya ada lagi yang bisa berkorelasi sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya jantung, stroke? Ya, jadi berkaca dari situ sebenarnya stroke sendiri itu terbagi atas dua klasifikasi besar. Jadi stroke yang tipenya sumbatan atau kita sering sebut dengan iskemik, dan stroke pendarahan atau stroke hemoragik. Nah, kedua penyebab ini tentunya memiliki faktor risiko yang cukup berbeda. Nah, kalau yang tadi Fisli sebut adanya dari keterlibatan jantung, itu biasanya akibat stroke sumbatan. Nggak semua stroke sumbatan itu awalnya penyebabnya dari adanya anomali atau gangguan pada jantung, tapi itu salah satu penyebab. Kita bilang sebagai kardioemboli. Artinya apa? Ketika pompa jantungnya tidak optimal, sehingga berpotensi menyebabkan adanya trombus atau sumbatan itu terbawa dari jantung ke otak, sehingga menyebabkan sumbatan. Makanya itu juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan jantung yang tidak terkontrol dengan baik. Itu hanya sebagian kecil saja penyebab daripada stroke sumbatan, tapi penyebab lainnya banyak. Jadi bisa aja stroke disebabkan akibat proses aterosklerosis kita bilang. Jadi ada proses pelemakan daripada penebalan dinding pada pembuluh darah, sehingga ketika semakin bertambahnya usia, habitnya, lifestyle yang nggak bagus, dinding pembuluh darah kita semakin nggak baik, sehingga menyebabkan makin menipis, makin menebal, sehingga menyebabkan stenosis atau sumbatan, hingga akhirnya alirannya nggak cukup optimal ke suatu jaringan otak, itulah muncul gejala stroke. Itu yang stroke sumbatan. Kalau stroke pendarahan, sebagian besar kasus itu karena hipertensi, karena pecah ya pembuluh darah otaknya akibat tensi yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama, ya, atau mendadak dia melonjak tinggi, atau pada usia-usia muda bisa juga karena ketidaknormalan pembuluh dalam kepala. Contohnya kayak adanya aneurisma. Aneurisma itu jadi pembuluh darah kita itu dindingnya menipis kayak balon. Ya, seperti kita ketahui pada pada balon, semakin kita tiup semakin gede balonnya, semakin tipis dindingnya, sehingga pada akhirnya bisa pecah. Sama di kepala kita ada fenomena seperti itu, namanya aneurisma. Atau mungkin ada penyebab lain seperti AVM atau arteri vena malformasi, di mana ada ketidaknormalan daripada struktur pembuluh darah kepala sehingga lebih mudah pecah. Nah, itulah biasanya beberapa penyebab yang mendasari terjadinya pecah pembuluh darah dalam kepala. Gitu. Jadi memang beda tipe stroke-nya, beda penyebabnya juga, dan sangat bervariatif. Makanya itulah gunanya kita dari pasien stroke itu mencari secara detail penyebabnya apa sih, karena langkah treatment selanjutnya atau pencegahan selanjutnya sangat tergantung daripada penyebabnya, atau kita bilang medisnya etiologinya. Begitu, Fis. Oke. Kata orang
yang bisa bikin jadi stroke itu adalah salah satunya stres. Kalau kita korelasiin tadi dengan penjelasan dokter, tensi tinggi itu kan biasanya orang tensi tinggi jadinya dari stres. Nah, stres, tekanan darah tinggi sama stroke akhirnya korelasi nggak, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang stres bisa menyebabkan stroke, secara direct tidak, tapi indirect ya, secara tidak langsung. Gimana? Karena pada pasien dengan stres apalagi berkepanjangan itu tentunya hemodinamika tubuhnya akan berubah ya. Tensi akan lebih meningkat, heart rate-nya meningkat, dan stres yang berkepanjangan akan menyebabkan inflamasi, peningkatan radikal bebas pada tubuh, proses penuaan lebih cepat, begitu juga proses penebalan atau aterosklerosis dalam pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya penebalan pada dinding pembuluh darah pada jangka yang panjang, bukan yang short term ya atau jangka pendek gitu. Jadi kalau dibilang secara langsung tidak, tapi kalau tidak langsung ya. Kalau didiemin ya, Dok? Ya, makanya ya kita nggak boleh terlalu stres juga. Nah itu dia. Dok, kalau stroke itu sebenarnya faktor genetik atau dari keluarga, atau sebenarnya kayak bisa aja dia tuh sendiri. Dia stroke sendiri, mungkin keluarganya enggak gitu. Jadi genetik adalah salah satu penyebab daripada meningkatnya risiko stroke. Jadi walaupun memang genetik itu tidak sebesar banyak akibat habit atau lifestyle kita, tapi genetik juga punya peranan yang penting. Bukan semata-mata jika ayah ibu kita atau kakek nenek kita stroke, kita menjadi stroke, tidak. Tapi kita memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan lingkungan atau sekitar kita yang tidak memiliki keturunan seperti itu. Sehingga dengan kita memiliki latar belakang keluarga yang memiliki stroke ataupun tekanan darah tinggi ataupun gula, kita harusnya memiliki kewaspadaan. Dengan kita mengubah lifestyle kita menjadi baik ya, menjaga pola makan, olahraga secara rutin, mengendalikan stres kita, tentunya stroke belum tentu akan terjadi pada tubuh kita. Karena dominan mostly itu kebanyakan dari lingkungan, habit kita yang memiliki peranan penting. Gitu. Berarti kalau zaman sekarang kan suka ada tuh di TikTok ya, Dok. Tiba-tiba usia muda tuh udah dibilang stroke dari kontennya. Nah sebenarnya possibility terjadinya stroke itu pada umur berapa? Dulu itu mungkin memang secara epidemiologi ya, secara data statistik mungkin di atas 50 tahun lebih berisiko. Tapi setelah bertambahnya zaman ya, memang sekarang itu mulai usia bergeser, makin usia 40, 30 itu memang tidak lepas dari genetik ya, dan tidak lepas dari gaya hidup. Zaman sekarang gaya hidupnya semakin tidak baik, pola makannya semakin tidak baik, banyak makan makanan yang sifatnya instan ya, dan banyak kandungan-kandungan yang tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara rutinitas. Habit juga kurang olahraga. Dan dengan kita melakukan habit yang tidak baik, secara tidak langsung kita akan memberikan genetik kita kepada anak kita menjadi tidak sebaik orang tua kita. Karena semakin kita habit yang nggak baik, maka akan terjadi perubahan secara gen karena akibat gaya hidup kita. Dan ketika kita punya anak, gen kita lah yang akan diturunkan. Ketika kita menurunkan genetik yang nggak bagus, maka generasi selanjutnya itu akan makin jelek, mengikut. Makanya dengan kita mengubah pola hidup kita baik, selain itu akan memperbaiki diri kita lebih baik, kita akan memberikan generasi emas yang lebih baik juga untuk masa depan. Berarti sebenarnya genetik itu juga bisa ditentukan di orang tua ya. Betul. Bukan genetik yang benar-benar atas banget ya. Dan itu kalaupun memang ada genetiknya berarti bisa dihilangkan. Ya, bisa pada beberapa kasus mungkin genetik akan directly menyebabkan anomali ya, contohnya kayak AVM gitu. Itu memang secara bawaan sudah ada tuh. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak proses sumbatan ya, mungkin gula, tekanan darah tinggi yang berdampak pada penebalan dinding di kemudian hari itu bisa kita cegah kalau habit kita bagus, lifestyle kita bagus, gitu bis. Iya. Tapi kalau untuk stroke sendiri tuh kadang suka ada yang ngomong gini, ada golden period. Itu sebenarnya apa sih, Dok, golden period? Dan ketika udah di golden period biasanya kita tindakannya atau harus melakukan apa sebagai pasien contohnya? Ini penting banget, pertanyaan yang sangat bagus, Miss. Jadi kita itu pada pasien dengan stroke itu pengobatan dan
angka kecacatan sangat tergantung daripada sejak kapan pasien itu bergejala dan segera datang ke rumah sakit ya, karena itu sangat menentukan outcome atau dampak ke pasien. Kita punya golden time itu 4,5 jam. Artinya apa? Golden time adalah masa terbaik ketika kita merekanalisasi, menghancurkan atau membebaskan sumbatan itu sehingga otak belum mengalami kerusakan. Ketika sudah lewat dari itu, secara data, secara penelitian sudah mulai ada kerusakan yang terjadi, sehingga ketika kita membuka alirannya menjadi bagus lagi dengan berbagai macam teknik yang sudah kita bisa kerjakan, itu biasanya akan menimbulkan gejala sisa. Makanya stroke itu menjadi salah satu penyebab angka kecacatan tertinggi di Indonesia, bukan kematian. Karena sebagian besar kasus stroke itu tidak mati tapi cacat. Ya, hidupnya lama tapi tidak bisa beraktivitas normal. Tapi kecacatan yang tinggi itu justru biasanya berdampak besar. Betul. Baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan dan negara. Ya, dampaknya besar. Makanya itu salah satu langkah strategi kesehatan dari pemerintah adalah menanggulangi stroke. Karena apa? Semakin banyak angka kecacatan, maka beban dari negara pun akan semakin besar untuk secara berkala kontrol, fisioterapi, ya, kemudian kualitas hidup, kemudian dia tidak dapat bekerja lagi, itu kan akan menjadi beban untuk negara, sehingga negara itu juga concern untuk kasus stroke ini supaya tidak mengalami stroke, lebih bergeser ke pencegahan, seperti itu, Fis. Nah, kalau untuk pemeriksaannya itu yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi stroke itu apa aja? Jadi kalau kita sudah terdiagnosa atau diduga stroke, banyak modalitas yang kita bisa kerjakan. Sebenarnya ada dua modalitas besar nih. Satu untuk melihat pembuluh darah, satu untuk melihat jaringan. Artinya apa? Untuk melihat jaringan itu untuk menentukan lokasi sumbatan, lokasi kerusakan otaknya di mana dan tipe daripada stroke-nya. Kan kita harus bedakan dulu nih, Fis. Iya. Stroke-nya tipenya sumbatan atau pendarahan, karena beda. Nanti stroke pendarahan kita kasih obat pengencer darah, betul, makin pecah pembuluh darahnya. Iya, begitu pula dengan stroke sumbatan gitu. Jadi sangat kontras sekali pengobatan. Makanya itulah peranan daripada contohnya CT scan atau MRI untuk membedakan tipe stroke-nya dan melokalisasi lokasi kerusakan otaknya di mana. Tapi tidak cukup dengan itu saja, di mana ada modalitas lain untuk mengidentifikasi pembuluh darah. Artinya apa? Ketika terjadi kerusakan pada otak akibat sumbatan, tentunya kan akibat adanya aliran darah yang nggak bagus ke jaringan itu. Nah, itu tidak bisa dilihat dari CT scan atau MRI. Itu dengan modalitas contohnya yang bisa kita lakukan, ada magnetic resonance angiografi atau MRA, CT angio dan DSA. Okay. Ya, ini masing-masing fungsinya sama, cuman dia punya kualitas yang berbeda. Ya, secara guideline MRA itu nomor 3, CT angio nomor 2 dan DSA nomor 1 untuk golden yang paling bagusnya untuk mengidentifikasi ketidaknormalan pembuluh darah di dalam kepala. Gitu, Wis. Nah, kalau DSA ini kan lumayan awam ya kita dengarnya ya, Dok ya. Nah, DSA itu sebenarnya pemeriksaan yang seperti apa sih, Dok? Ini juga ada beberapa yang jadi gambar yang mungkin dokter berikan untuk kita bisa pahami nanti. Itu ini yang DSA itu atau terkait dengan pelayanan neurointervensi itu korelasinya apa? Oh ya, jadi sebelum saya masuk ke DSA mungkin saya akan menjelaskan dulu nih, Fis, mengenai neurointervensi yang merupakan bagian dari divisi saya. Jadi dari namanya neurointervensi, neuro itu kan neurologi ya, intervensi kita kadang ada yang menyebutnya intervensi vaskular, artinya kita memberikan intervensi pada pembuluh darah. Jadi neurointervensi adalah suatu divisi daripada neurologi untuk mengidentifikasi dan melakukan pengobatan pada adanya ketidaknormalan pembuluh darah di dalam kepala yang menyebabkan stroke sumbatan baik pendarahan atau penyakit stroke atau penyakit saraf lainnya. Jadi seperti apa sih? Mungkin Fisli dengar tentang DSA itu kan hanya yang sering awam dengar ya. Bahwa sebenarnya DSA itu adalah sebagian kecil daripada neurointervensi.
Oke. Dari namanya DSA itu adalah Digital Subtraction Angiography. Artinya apa? Angiography itu graphy itu pencitraan, angio pembuluh darah. Jadi pencitraan pembuluh darah. Digital subtraction artinya apa? Mensubtraksi secara digital. Kita menghilangkan, mensubtraksi jaringan di sekitar yang kita tidak harapkan bisa kita lihat, sehingga kita bisa fokus pada pembuluh darahnya yang kita pengen lihat. Nah, ketika kita mau melakukan DSA pada otak, namanya DSA cerebral. Jadi itu sebenarnya modalitas mapping, diagnostik untuk mengidentifikasi adanya ketidaknormalan pembuluh darah di dalam kepala. Nah, dari DSA itulah akan menentukan langkah selanjutnya. Perlu ada tindakan intervensi lanjutan atau tidak, atau cukup konservatif dengan obat. Gitu. Makanya saya bilang itu hanya bagian kecil saja, Fis. Nah, kalau tadi yang DSA itu contohnya dia ternyata nggak cuma butuh obat. Abis itu pemeriksaannya apa lagi, Dok? Jadi DSA itu sebenarnya kita bisa melihat secara detail, secara 3 dimensi pembuluh darah dalam otak. Jadi yang kita lihat di video ini ya, ini adalah tindakan bagaimana DSA kita lakukan. Jadi bukan tindakan operasi, nggak ada pembedahan gitu ya. Tindakannya kurang lebih 20-30 menit. Kita biasanya aksesnya lewat pembuluh darah paha. Kita suntik, kemudian kita akan masuk kayak selang kateter kecil dari pangkal paha ke leher. Nanti kita visualisasi. Gitu. Ya, nih, tuh ya, selang kateternya kita akan navigasi dari pangkal paha menuju ke leher. Kalau jantung itu ke jantung, kalau ini ke leher. Jadi sama sebenarnya kayak jantung, CAG coronary angiography. Cuman kalau ini DSA-nya ke otak. Nah, dari situlah kita temukan masalahnya tuh di mana. Masalah gangguan anomalinya di mana. Nah, pengobatannya tergantung. Misalkan ada sumbatan gitu ya. Sumbatannya kita lihat dulu berapa persen. Kalau cukup besar, misalkan di atas 50%, kita lihat dulu klinisnya. Perlu nggak kita lakukan pemasangan ring atau cincin atau balon di kepala. Jadi pemasangan cincin atau balon itu sudah maju, bukan cuma di jantung. Jantung, iya kan? Setahu saya itu cuma sekarang jantung. Sudah sejauh ini di Indonesia sudah kita bisa kerjakan juga di dalam kepala tanpa pembedahan dan tanpa operasi. Gitu. Fungsinya untuk memperbaiki pembuluh darah kita dengan harapan ketika pembuluh darahnya itu alirannya bagus lagi, maka suplai darah ke otak lebih baik, ya, stroke bisa dicegah atau bisa membantu untuk pemulihan stroke, gitu. Case by case banget, Fis. Jadi ada juga yang tadi saya sebut tadi pecah pembuluh darah karena aneurisma, ya aneurisma di dalam kepala itu kan seperti bom waktu bisa pecah anytime. Nah, tindakan intervensi yang kita bisa lakukan nanti mungkin akan ditampilkan ada di next ini ya. Di next ini. Nah, ini adalah tindakan terapeutik lanjutan setelah DSA. Jadi jika di DSA kita ketemukan adanya sumbatan yang tadi kita bilang golden time, sebelum otaknya mengalami kerusakan, sumbatannya kita bisa sedot, Fis. Kita tarik sehingga alirannya kembali bagus, tidak mengalami kecacatan. Kemudian pada kasus-kasus dengan sumbatan ya yang besar, kita bisa pasang cincin di sini, Fis. Nih yang di gambar kedua nih, stenting. Nanti ada animasinya juga. Nah, yang ketiga ini adalah coiling. Coiling itu adalah proses pemasangan coil atau suatu kawat kecil ke dinding pembuluh darah yang mengalami penipisan. Harapannya apa? Ketika kita lakukan pemasangan kawat ini, maka tidak ada aliran darah yang menuju ke dinding yang tipis itu, sehingga diharapkan dia akan hilang dan tidak pecah. Ini adalah salah satu modalitas tindakan yang kita bisa lakukan pada aneurisma yang tadi saya bilang, balon kayak mau pecah supaya tidak pecah lagi, mengunci atau embolisasi. Pada kasus AVM yang tadi saya bilang, AVM itu kan adalah suatu bagian dari otak di mana pembuluh darahnya mengalami anomali. Nah, anomali ini biasanya mudah rentan pecah pada beberapa orang. Nah, tindakan embolisasi adalah tindakan menutup AVM ini supaya tidak ada distribusi darah ke situ dan tidak pecah. Gitu. Itu adalah beberapa tindakan langkah selanjutnya dari DSA. Jadi DSA itu bukan pengobatan, Fis. DSA itu lebih ke screening sebenarnya. Bukan screening, dia diagnostik. Diagnostik ya. Kalau screening kan belum sakit kita DSA. Ya itu tidak dibenarkan juga. Jadi DSA itu hanya dilakukan pada pasien yang sudah sakit. Sudah valid lah ya. Valid sakit dan kita mau lihat nih masalah di mana. Nah, ini adalah animasi bagaimana kita melakukan coil. Ini yang kayak dinding ini adalah pembuluh darah yang mengalami penipisan. Nah, kita pasang coil di situ, kita tutup nih ya.
Harapannya adalah supaya tidak ada aliran menuju ke situ dan nanti lama-lama dia akan mengalami regresi. Artinya apa? Dindingnya ini akan hilang. Akan karena tidak dialir yang darah, nanti dia akan mengalami regresi dan hilang sehingga tidak pecah. Itu bahannya apa, Dok? Bahan coiling itu kawat. Terus kawat. dia nggak karatan. Enggak, dia akan tipis banget dan makin berkembangnya zaman akan dibentuk setipis mungkin, tidak melukai pembuluh darah dan minimal resiko. Dengan penempatan yang pas dan pemilihan morfologi dan ukuran yang pas, ya itu akan sangat membantu. Minimal resiko berarti ada resikonya dong. Tentu Resikonya semua apa? tindakan tentu ada resiko. Ini apa resikonya, Dok? Kalau resiko ya kita kan akan mengevaluasi nih dinding pembuluh darahnya itu kita bilang eligible nggak, memungkinkan nggak untuk kita tutup kawatnya. Karena jika kita tidak memikirkan daripada pembuluh darahnya, dinding atau lehernya terlalu lebar kita pasang, berpotensi kawatnya lepas ke pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke. Tuh, tapi itulah gunanya kita sekolah intervensi sehingga kita bisa menentukan mana yang beresiko dan mana enggak. Kapan kita mengeksekusi, kapan enggak itu kan tentunya dengan pertimbangan. Walaupun semuanya ada resiko ya, jika manfaatnya memang jauh lebih tinggi ya kita akan rekomendasikan untuk pasien. Gitu. Ini contoh salah satunya. Kemudian yang animasi kedua ini adalah contoh bagaimana kita melakukan tindakan angioplasti. Angioplasti itu adalah jika pembuluh darah kita itu lihat yang kuning itu adalah suatu sumbatan. Ya itu kan kalau kita lihat sumbatannya cukup besar ya, sudah di atas 50% dan flow-nya nggak bagus. Dengan obat biasanya nggak optimal. Nah kita perlu kembangkan. Tuh kita tiup balonnya, tuh lihat ya. Sehingga lumen atau dinding pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Aliran darahnya lebih baik. Dan jika diperlukan setelah pemasangan balon itu kita akan lanjutkan juga bisa dengan pemasangan cincin di situ atau ring. Sehingga diharapkan pembuluh darah yang sudah terbuka itu paten, tidak kembali menyempit gitu. Tapi nggak bisa dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, maksudnya itu tuh dicuci gitu. Maksudnya jadi kayak kan dokter tahu ya, yang cuci otak itu. Jadi sebenarnya cuci otak itu menurut saya kurang tepat ya istilah cuci otak, karena sumbatan kita itu bukan seperti pasien yang kalau kita sembuh terus lepas, dia itu akan stagnan. Jadi kita harus ada tindakan intervensi. Jika sumbatannya itu cukup besar, DSA itu tentu harus kita lakukan dengan pematenan pembuluh darah dengan memasang cincin sama kayak di jantung gitu. Cuman bedanya ini di otak aja. Gitu. Jadi kalau cuma sekedar DSA itu bukan pengobatan. DSA itu hanya modalitas diagnostik. Tanpa diikuti intervensi ya nggak akan ada perubahan untuk pasien gitu. Berarti eksekusinya adalah dari temuan DSA itu. Nah, yang ketiga selanjutnya ini adalah tindakan kita bilang trombektomi. Trombektomi artinya apa? Trombek itu dari kata trombus dan ektomi. Artinya apa? Ektomi itu kita mengambil sesuatu dan yang kita ambil adalah trombus yang menyumbat di kepala. Yang kita bilang semakin cepat kita datang ketika kita melakukan trombektomi atau penarikan sumbatan dan alirannya kembali bagus, otak belum sempat mengalami kerusakan, dia sudah mendapatkan aliran darah lagi. Sehingga diharapkan angka kecacatannya kita bisa tekan. Biasanya kita lakukan trombektomi pada kasus yang akut, artinya masih dalam golden time yang pas gitu. Ini adalah akut, banyak tapi pas ya dok. Pas, jadi parameternya gimana itu? Dari waktu. Paling bagus best time-nya di bawah 4,5 jam, tapi secara guideline saat ini memungkinkan kita lebarkan sampai di 24 jam dari sejak gejala muncul. Gitu. Masih ada possible, masih ada benefit kita lakukan penyedotan. Berarti kalau udah terlanjur lewat berapa bulan udah nggak bisa pakai ini dong? Sudah kurang manfaatnya. Walaupun ini benar-benar yang baru banget. Betul. Walaupun pada serangan. beberapa pasien saya ada yang memang sumbatannya sudah agak lama ya. Kita buka ternyata memberikan outcome yang cukup baik. Artinya kekuatan ototnya mengalami perbaikan walaupun tidak perfect gitu. Tapi misalkan dari kekuatan otot yang nggak bisa bergerak sama sekali mulai bisa ngangkat gitu ya.
Tapi beda sama kasus trombektomi. Kalau trombektomi onsetnya masih bagus, kan belum ada kerusakan nih. Biasanya ekstrim dari datang yang nggak sadar atau kelemahan, ketika sudah dibuka langsung bisa jalan pulang. Karena ketika kita buka alirannya kembali bagus, suplai darahnya bagus, otak yang tadi mengalami kelapaan belum mengalami kerusakan. Jadi ketika darahnya optimal kembali ya udah seperti halnya orang biasa. Nah, tadi kan dokter suka bilang ada kerusakan otak. Parameter kerusakan otak tuh apa aja contohnya? Gejala fisik yang menetap, permanen. Contohnya mulut mencong, bicara pelo, lemah sisi tubuh, kemudian kesadarannya menurun, gangguan fungsi kognitif, yang nggak bisa ngomong, memorinya terganggu. Itu salah satu gangguan saraf. Soft skill kita bilang. Atau misalkan pandangannya jadi gelap, nggak bisa lihat, karena kan mata kita kan butuh aliran darah juga. Iya, gitu. Benar. Ketika tersumbat pada connect semua, kan mata kita juga punya pembuluh darah arteri yang memperdarahi retina sebagai pusat untuk penglihatan kita. Oke, berarti itu ada dua hal ya, yang langsung ke fisik atau ke soft skill. Kognitif. Okay. Ini contoh-contoh yang pernah saya kerjakan, kasus-kasus. Ini contohnya ya, yang paling kiri itu adalah kasus stroke di mana terjadi sumbatan yang sangat besar, yaitu kita bisa lihat kurang lebih 90%. Nah, pertanyaannya jika dengan obat saja apakah bisa? Obat membantu tapi tidak optimal karena sumbatannya sudah sangat besar. Pada kasus seperti ini kita perlu tindakan intervensi, artinya apa? Kita perlu optimalisasi supaya pembuluh darahnya baik. Ini adalah kondisi gambar yang paling kanan itu setelah kita pasang ring, lihat ya. Jadi kita buka jalannya supaya suplai darah ke otaknya juga lebih optimal gitu. Ini sudah sejauh itu yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Next. Nah, ini juga pembuluh darahnya. Jadi pasien saya ini, beliau ini wanita parubaya, dia tidak punya faktor resiko apapun tapi sering kelemahan berulang. Namanya kita bilang TIA, transient ischemic attack. Stroke yang kadang bagus lagi, balik lagi, nanti muncul lagi. Karena apa? Suplai darahnya sering tidak optimal. Ternyata pembuluh darahnya bengkok, sehingga suplainya nggak cukup baik. Kemudian kita lakukan tindakan pemasangan ring di situ. Setelah tindakan, pasien sudah tidak ada serangan lagi dalam 2 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi ini adalah gambaran kapan sih kita butuh tindakan intervensi lanjutan setelah DSA gitu ya. Oke, nextnya. Nah, ini adalah beberapa tindakan angioplasti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa pembuluh darahnya itu banyak yang tersumbat ya. Ketika kita lakukan angioplasti, afternya kelihatannya suplai darahnya menjadi lebih baik gitu ya. Yang tengah juga tuh, yang tengahnya sudah mulai sempit, kita buka sehingga lebih optimal. Atau yang paling kanan di otak keseimbangan ya, pasien ini biasanya datang dengan keluhan pusing hebat, tidak membaik dengan obat, ternyata sumbatannya cukup besar gitu ya, 90% ada, sehingga kita buka alirannya, distribusi darahnya bagus, tentunya keluhannya membaik. Itu yang bagian 3 itu kalau sering vertigo gimana dok? Kalau sering vertigo, gitu. Ya kan tadi pusing berlebihan. Itu kan pusing tertinggi kalau nggak salah kastanya itu kasta vertigo bukan sih? Jadi enggak, jadi ada sakit kepala, ada sakit kepala atau cefalgia dan vertigo. Jadi itu dua kondisi yang berbeda. Sakit kepala itu sensasi tidak nyaman, sakit. Migrain salah satu penyebab sakit kepala. Kalau vertigo itu sensasi melayang, berputar. Jadi bukan sakit, beda. Saya nggak bilang semua vertigo penyebabnya karena sumbatan, tapi ini adalah salah satu penyebab yang perlu dicurigai jika seringkali pusingnya tidak membaik dengan obat. Gitu. Nah, untuk ini masih ada lagi nggak dok informasi yang bisa kita ketahui? Coba next lagi. Nah, ini adalah salah satu tindakan trombektomi yang pernah saya kerjakan. Yang tadi ya. Ya, jadi itu adalah pembuluh darah di otak belakang ya, dia mengalami sumbatan ya, sangat berat. Kita lakukan penyedotan sumbatan, kita lihat sebelum dan setelahnya alirannya menjadi bagus. Ini adalah kecil begitu ya. Cincin yang kita buka untuk menarik sumbatan, kita lihat hasil sumbatan yang kita ambil kelihatan hitam itu. Jadi ini adalah tindakan trombek yang bisa kita lakukan khususnya pada golden time tadi, sehingga sumbatan yang sebesar ini kita bisa sedot dan alirannya bisa bagus lagi. Gitu. Contohnya lagi, nah ini
Yang saya bilang tadi aneurysma, coiling ya. yang dindingnya tipis itu dia datang dengan saya dengan pecah pembuluh darahnya, karena kan sudah menipis dindingnya. Nah pada kondisi ini saya tutup dengan pemasangan kawat, dan ini Yang tidak ada tadi ya. pembedahan, Fis. Jadi semuanya lewat kateterisasi tadi. Bisa tuh dieksekusi sama benda sekecil itu. Bisa. Jadi DSA itu kan dilanjutkan dengan pemasangan coiling gitu. DSA kan sebenarnya hanya sebagai media. Mediumnya ya. Betul. Ini adalah contoh hasilnya nih yang kita lihat ya, yang kayak balon itu, dan ini adalah hasil setelah dilakukan penutupan dengan kawat. Kita lihat ke dalamnya kayak ada kawatnya kan? Ya. Nah, Oh ya ini ya, maaf yang ini ya. betul. Oke. Nah tadi kan dokter sempat kasih perjalanan si kateter itu naik ke atas sama kayak jantung, terus ke otak. Nah kalau orang sakit jantung bisa nggak ngerasain kateter itu? Boleh nggak pakai kateter itu masuk? Boleh, karena Mengganggu nggak? Enggak, karena kan sebenarnya prosedur jantung seperti PCI, CAG itu kan sama sebenarnya kateter, cuman beda lokasi. Kalau dokter jantung itu dia navigasinya menuju ke jantung dengan kateter, kalau saya navigasi dengan kateter juga tapi navigasinya ke otak. Beda lokasi Jalurnya. jalurnya. Saya katanya kalau orang laparos endoskopi nggak boleh kena jantung. Nah karena nggak boleh lah ngelewatin jalur jantung. Nah kalau ini kan tadi aku lihat di videonya ngelewatin jalurnya jantung, ada jantungnya juga kan. Kalau endoskopi beda, Fis. Kalau endoskopi itu mungkin lebih banyak dikerjakan oleh dokter ini ya, yang mengerjakan seperti digestif gitu ya, entah penyakit dalam digestif atau bedah digestif ya, di mana dia melakukan tindakan endoskopi. Kameranya gede juga kan kalau dia. Ke dalam kecil ya. perut atau sistem pencernaan gitu ya. Kalau ini di dalam pembuluh darah, Fis, bukan di dalam. Oh dia nggak di luar. Oh bukan iya, jadi dia bukan di organ, tapi di paham. dalam pembuluh darah sekecil itu. Iya kalau itu kan gede makanya ganggu ya. Betul. Oke, ini udah habis ya. Habis informasi slide-nya habis. Nah, sekarang kalau tadi pengobatannya bisa pakai obat, dan kalau bukan obat apa treatmentnya, Dok? Kalau selain yang ini ada lagi nggak? Maksudnya hal yang lain selain tadi kan ada empat pengobatan itu kan secara medis. Nah terus sama obat oral ya medical. Nah selain itu ada nggak, Dok? Kayak misalkan mungkin kalau orang pegel zaman sekarang ada keretek. Nah, kalau stroke tuh sebenarnya diperbolehkan nggak ikut-ikut kayak gitu tuh atau yang lain? Goalsnya apa dulu, Fis? Kalau kita berekspektasi ketek segala macam untuk pemulihan stroke, rasanya tidak. Karena apa? Stroke itu kan masalahnya bukan di tangan dan kaki, masalahnya di PLN-nya, di sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan kelemahan. Jadi kelemahan itu bukan terjadi di tangan dan kaki, tapi karena kelistrikan di otaknya yang terganggu. Jadi apapun yang kita lakukan di tangan dan kaki tanpa menstimulasi otak itu akan kurang bermanfaat. Ya kurang words lah ya. Betul. Makanya sekarang itu fisioterapi pun biasanya harus dibarengi dengan ketika melakukan fisioterapi pada pasien dengan pemulihan itu sebenarnya direkomendasikan dalam kondisi pasien juga sadar dan ada interaksi. Karena apa? Untuk membangun stimulasi ke otaknya. Namanya teori neuroplastisitas, di mana memang saraf kita itu bisa berpotensi mengalami perbaikan atau regenerasi jika distimulasi. Nah, stimulasi itu kan seperti halnya listrik. Harus ada yang dilakukan secara daily dilakukan sehingga listriknya itu terbentuk. Makanya pemulihan stroke itu fisioterapinya harus dengan ada interaksi dengan pasien. Iya. Gitu. Oke, berarti tetap harus ke dokter syaraf dulu, neurologi dulu, baru ke fisioterapi. Dan itu harus arahan dari dokter neurologi dulu, baru bisa fisio. Nggak bisa loncat kan, Dok? Berarti. Karena kan untuk penentuan itu stroke atau enggak kan dari neurologi dulu kan tentunya. Nanti kita yang akan merefer ke dokter bagian rehabilitasi untuk pemulihannya. Gitu. Oke. Nah, kalau itu kan tadi secara sistem penyakit stroke segala macam ya, Dok. Tapi kan ternyata tadi sempat saya sounding juga udah mulai banyak anak muda yang kena stroke nih. Yang paling rame di jagat anak muda sekarang adalah Bell's palsy. Itu sebenarnya stroke juga nggak sih? Jadi kayak senyumnya bisa. Kalau orang yang lesung pipi itu dia bisa lesung pipinya ada satu-satunya nggak ada gitu, atau kayak mencong gitu. Itu sebenarnya
kaitan dengan stroke atau enggak? Jadi Bell's palsy sama stroke itu dua kondisi yang sangat berbeda, tapi kadang memberikan manifestasi klinis yang mungkin di kalangan orang awam itu diduga stroke gitu. Jadi Bell's palsy itu gangguannya pada sistem saraf tepi, jadi pada nervus facialis, kita bilang nervus 7 ya, bukan dari sistem saraf pusat. Tidak membahayakan tapi kan mengganggu secara estetik gitu ya. Tapi saya selalu merekomendasikan untuk pasien jangan melakukan self diagnose. Artinya apa? Jika ada mulut mencong yang sifatnya mendadak, lebih baik cepat mencari rumah sakit ataupun klinik terdekat yang punya fasilitas dan ada dokter neurologinya untuk berkonsultasi, sehingga kita bisa pasti kalau memang Bell's palsy ada obatnya, kalaupun stroke ada obatnya, sehingga kita tidak menghabiskan golden time itu gitu. Karena kan itu penting. Kalau memang ternyata stroke, memang harus datang cepat. Berarti ada possibility-nya adalah ketika Bell's palsy itu stroke? Bisa aja, tapi walaupun kita secara tenaga medis akan sangat kelihatan ini Bell's palsy atau tidak. Tapi untuk awam kan takutnya susah untuk membedakan. Sehingga dibandingkan self diagnose, datanglah ke dokter biar dokter yang memastikan. Karena itu sama-sama satu sisi yang tidak berfungsi kan. Karena stroke juga bisa aja gejalanya cuma mulut mencong tanpa disertai kelemahan. Nah, biar tugas dokter saraf lah yang nanti membedakan mulut mencong ini apakah karena Bell's palsy atau stroke, sehingga tidak ada praduga atau pengobatan yang salah atau misinterpretasi. Begitu, Fis. Nah, karena saya masih muda ya dok, saya mau tanya nih, sebelum nanti kita akhirnya ada yang stroke anak muda makin banyak, karena ya kita tahu juga makanan juga nggak beres, mungkin work life balance juga nggak bisa lah. Kalau anak muda kan lagi harus meniti karir, mungkin dia mencari berkat buat keluarganya dan segala macam. Bagaimana cara mencegah stroke sedari dini menurut dokter? Pertama ya kita harus lihat dulu nih kondisi fisik kita dan genetik kita. Artinya apa? Kita lihat record daripada keluarga kita dulu nih. Apakah ayah ibu kita atau kakek nenek kita ada nggak yang punya riwayat faktor risiko metabolik, misalkan stroke, jantung, gula, kolesterol. Karena pada pasien-pasien yang punya faktor keluarga demikian tentunya lebih beresiko. Tapi bukannya kita jadi takut, tapi kita harus memiliki kewaspadaan yang lebih. Artinya apa? Kita menjaga, karena faktor genetik itu adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu udah bawaan gitu. Tapi kan kita tidak akhirnya menyesali itu, tapi kita menjaga faktor yang bisa dimodifikasi. Artinya apa? Faktor yang bisa kita atur. Contohnya tensi, gula, kolesterol, ya habit, smoking, pola makan, olahraga. Itu kan banyak faktor lain multifaktorial yang kita bisa jaga. Misalkan makannya kita harus bagus ya, artinya jangan terlalu banyak yang berkolesterol tinggi. Bukan nggak boleh, tapi kita jaga. Sesekali boleh, tapi dengan dikontrol, dengan evaluasi, mungkin cek profil lipid gitu ya. Kemudian pemeriksaan gula ya, kita lihat dulu apakah kita punya sakit gula atau tidak gitu ya. Kemudian habit ya, olahraga juga mesti optimal, tidak berlebihan tapi cukup. Gitu. Karena kalau kita olahraga berlebihan juga nggak baik, menurunkan daya tahan tubuh. Gitu. Kemudian dari habit, tidurnya mesti cukup ya. Kemudian mengatur stres dengan baik. Kemudian pola makan yang tadi saya sampaikan, rokok ya. Itu kadang ada yang bilang, dok, kakek saya atau mungkin ayah saya nggak stroke gitu, ngapain saya takut? Atau dia juga nggak stroke gitu. Saya bilang begini, jadi bukan berarti semua orang yang merokok itu stroke, tapi chance-nya akan meningkat. Nah, kita balikin ke badan kita mau nggak gambling dengan meningkatkan faktor resiko itu? Belum tentu akan mengalami stroke atau jantung, tapi risiko meningkat. Nah, kita kan mengharapkan seminimal mungkin risiko gitu. Tidak mau gambling lah dengan urusan kesehatan. Makanya jika tidak ingin gambling, ya semua faktor risiko yang kita bisa modifikasi, kita bisa tekan, sebisa mungkin kita jaga. Oke, nah kalau makanan contohnya nih dok, kan tadi ternyata pola makan sama olahraga tuh hal yang cukup signifikan ya. Yes.
kayak dua hal yang mungkin jadi isu buat anak muda. Nah, makanan seperti apa? Contohnya mungkin kayak better sayur apa atau yang mengandung protein atau apa, sama olahraga yang mungkin tidak atau boleh untuk dilakukan orang supaya supaya nggak stroke gitu. Oke. Itu apa aja, Dok? Jadi sebenarnya kalau pola makan seperti mungkin nanti juga mungkin ahli gizi juga ya bisa membantu. Jadi sebenarnya basicnya makan yang baik adalah cukup karbohidrat, cukup atau tinggi protein, dan cukup atau rendah lemak, tergantung body fat masing-masing dan kondisi tubuh masing-masing. Artinya apa? Tubuh kita semuanya butuh lemak, butuh karbohidrat, butuh protein, tapi asupan itu harus baik, harus yang tidak semuanya berlebihan. Karena artinya apa? Semua yang berlebihan itu tidak baik. Bukan berarti kita nggak boleh makan micin, bukan berarti kita nggak boleh makan lemak. Ya namanya orang hidup ya tetap butuh. Kalau kita masih muda ya sekali silahkan, tapi tidak dilakukan secara daily. Artinya apa? Kalau kita tahu junk food itu nggak bagus ya tiap hari nggak boleh. Seminggu sekali atau sebulan sekali ya it's okay, itu kan namanya pengen ya. Tapi yang nggak bagus adalah jika dilakukan repetitif, berulang, itu yang nggak bagus. Kemudian untuk jenis buah ya, semua buah, apel, jeruk, melon, semangka, semua punya kandungan multivitamin yang baik. Jadi selera masing-masing, tergantung dari profil kesehatan kita. Kalau memang kita ada sakit gula, ya kita selektif pilih buah yang kadar glukosanya rendah, jangan terlalu tinggi gitu. Misalkan pisang, pepaya. Kadang bilang jelek nggak dok ini buah? Ya bawah ini bagus untuk kita yang tidak punya sakit gula. Tapi kalau punya sakit gula ya lebih baik tidak, karena kadar glukosanya tinggi. Kemudian dari segi olahraga tadi yang Visi tanyakan. Jadi olahraga yang baik itu adalah olahraga yang nyaman untuk badan kita. Ya, jangan kita membandingkan kondisi fisik kita, habit olahraga kita dengan orang lain, karena kondisi fisik kita beda-beda. Karena faktor usia, faktor berat badan, faktor daily activity itu akan berdampak. Jangan kita yang bukan atlet tapi diforce latihannya kayak atlet. Ya kita akan daya tahan tubuhnya nggak bagus, bukannya sehat malah sakit. Karena pada dasarnya olahraga itu baik jika dilakukan secara optimal dan cukup. Berlebihan malah beresiko. Banyak juga kan artis-artis misalkan jadi serangan jantung pada saat olahraga begitu ya. Karena itu diforce ya. Karena sebenarnya semua itu memiliki takarannya gitu. Itulah makanya saya juga belajar mengenai ahli ilmu fisiologi olahraga. Ketika saya mengambil AIFO ini, itu dijelaskan bahwa olahraga itu punya takarannya masing-masing. Salah satunya yang simple heart rate. Jadi heart rate itu sangat tergantung dari usia. Jadi heart rate maksimal badan kita tuh 220 dikurangin usia. Jadi makanya kalau kita berolahraga dengan usia yang terlalu jauh, ya kita nggak boleh memiliki heart rate yang patokannya sama, karena secara kalkulasi juga beda kan gitu. Misalkan 220 dikurangin usia gitu ya, misalkan usia saya nih 33 tahun, 220 dikurangin 33 itu heart rate maksimal saya. Nah base-nya adalah jika dilakukan dalam range 60-70% dari heart rate maksimal gitu. Jadi itu adalah salah satu indikator lah olahraga itu optimal dan tidak berlebihan dari segi heart rate. Sedangkan banyak juga faktor-faktor yang lain gitu ya, yang faktor-faktor X lain, mungkin dari segi fisik ya, segi jantung itu akan berdampak juga. Nah ini menarik nih, pada saat dokter bilang heart rate itu kan berarti harus pakai smartwatch kan. Sedangkan nggak banyak orang yang notice ternyata heart rate itu perlu dihitung dan juga perlu jadi concern kita untuk menghindari stroke, olahraga yang berlebihan, atau serangan jantung. Dan serangan jantung gitu. Sebenarnya memang itu kalau kita kan sekarang smartwatch sudah banyak ya. Kalau memang bisa ya lebih baik gitu, karena kita bisa menakar. Tapi jika tidak pun nggak apa-apa. Patokannya adalah ketika kita bisa beraktivitas, bisa komunikasi dengan teman kita dengan baik tanpa ngos-ngosan, itu adalah heart rate yang optimal. Patokan dari fisiknya. Tapi ketika kita sudah sampai ngos-ngosan, sampai tidak bisa
berbicara dengan baik itu berarti kita sudah mulai mendekati heart rate yang ambang atas. Dan gak cocok sama olahraga itu. Kita untuk orang awam nggak cocok. Oke. Karena kita kan bukan di-push untuk sebagai atlet ya. Iya. Oke. Wah, thank you banget dong. Terakhir nih, kalau penonton-penonton ini adalah penonton yang stroke, atau mungkin lagi gejala stroke, atau mungkin anak muda yang kena bel spasi, yang dipikir stroke gitu kan. Apa pesan dokter ke mereka semua? Pesan saya adalah ini yang masih menjadi tantangan kita khususnya di negara berkembang ya, adalah banyak pasien itu datang telat ke rumah sakit karena banyaknya isu di dunia medis ya, entah katanya ditusuk-tusuk jarum dulu lah kakinya, dikeluarkan darahnya dulu, sehingga akhirnya mereka datang telat ke rumah sakit. Ketika ada gejala dan sifatnya mendadak dan ada kecurigaan stroke, jangan telat datang ke rumah sakit. Masalah nanti stroke atau enggak, biar kami tenaga kesehatan yang menentukan. Masalah jika nanti bukan stroke ya udah, it's okay gitu ya. Tapi minimal datang cepat dulu. Ya, tindakan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang awam adalah jangan telat datang ke rumah sakit. That's the point. Ya, karena sekarang juga banyak cara untuk bisa ke rumah sakit ya. Ya. Kayak gitu, maksudnya supaya nanti intinya adalah itu harus dideteksi oleh orang yang memang mampu. Betul. Kita jangan maksudnya coba Self-diagnose. ritual yang mungkin kata orang di marketingnya bagus untuk stroke. Pokoknya yang the best way adalah datang ke rumah sakit ya dok ya. Oke, thank you banget Dokter David. Terima kasih waktunya dan sharingnya, karena ternyata kayak sesimpel definisi stroke aja banyak yang keliru ya, mikirnya itu kematian, padahal sebenarnya itu udah tinggi pada kecacatan ya dok ya. Lebih tinggi angka kecacatannya, walaupun sebagian kecil stroke pun bisa mengalami kematian gitu ya. Berapa persen sebenarnya? Nggak ada patokannya secara presisi, cuman intinya jika stroke-nya pendarahannya besar atau stroke-nya sumbatannya luas, itu bisa berpotensi menyebabkan kematian akibat dia menekan fungsi daripada pernapasan kita. Gitu. Oke, thank you so much dok waktunya. Please, thank you juga udah diundang. Iya, ini udah panjang banget, mungkin ada hampir sejam kali ya. Semoga teman-teman yang nonton, bapak, ibu, adik, kakak yang nonton ini bisa kasih rekomendasi semua nih penjelasannya, baik dari pengobatannya, terus bagaimana menanganinya itu ke teman-teman dan orang yang membutuhkan. Sampai ketemu di episode sosok selanjutnya. Bye.